Ibu dan Bapak sekalian, webinar ini kami selenggarakan berangkat dari program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia sejak beliau kampanye sampai dengan dilantik sebagai Presiden. Beliau konsen kepada upaya-upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi, dan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang akan dilakukan adalah perampingan birokrasi. Berita-berita yang begitu gencar tentang perampingan reformasi birokrasi terus berlanjut, namun belakangan ini sempat terasa surut. Lebih-lebih di tengah suasana pandemi COVID-19. Pula rekan-rekan para aparatur sipil negara mempertanyakan kelanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya perampingan birokrasi yang akan dilaksanakan di lingkungan pemerintah daerah. Selanjutnya, bagaimana persepsi eksternal terhadap birokrasi kita? Kami mengundang Bapak Dr. Anles Sana Agung Gedeyoko Wisnu Murti MSI dengan topik persepsi dan ekspektasi publik terhadap birokrasi sebagai pelayan publik. Jadi Pak Dr. Anles Ana Agung Oke Wisnu Murti MSI ini adalah akademisi dari Universitas Warmadewa yang juga adalah merupakan ketua Yayasan Porpri yang mengelola Universitas Warmadewa. Kami persilahkan Pak Wisnu Murti. Ya, terima kasih Pak Swambara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Cahyokumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Dewa Indra, Sekda Provinsi Bali, dan Bapak Sekda Badung juga ya masih tetap ada di tempat. Dan hari ini saya senang sekali bisa berdialog berkaitan dengan reformasi birokrasi. Jadi tema reformasi birokrasi memang menarik dan selalu menjadi tema yang sangat seksi. Dan saya ingat betul pada tahun 99 ketika reformasi digulirkan, salah satu target reformasi itu adalah reformasi birokrasi. Dan perjalanan reformasi birokrasi sempat menghadapi pasang surut karena di satu sisi secara sumber daya manusia, keberadaan birokrasi yang begitu sangat gemuk, kemudian lambat, kemudian terjebak pada prosedur dan aturan yang membelit mereka untuk tidak bisa berbuat apa-apa, ini juga menjadi tantangan internal yang selalu muncul setiap saat. Dan bahkan sampai sekarang pun hal-hal semacam ini yang menjadi tantangan birokrasi ini menjadi menjadi hambatan bagi bergeraknya reformasi birokrasi. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri dan Bapak Sekda sesungguhnya sudah sangat luar biasa. Artinya dari sisi internal, baik itu Bapak Menteri maupun Bapak Sekda sesungguhnya sudah begitu sangat powerful untuk mendorong proses reformasi ini agar bergerak maju dan on the track. Dan ini satu hal yang sangat positif. Akan tetapi dalam perspektif eksternal kita melihat bahwa problematika birokrasi masih berkutat pada persoalan-persoalan di internal birokrasi itu sendiri. Dan kita sadar betul bahwa secara konsepsional praktek birokrasi di dunia dan khususnya di Indonesia ini masih menggunakan pendekatan Weberian, di mana birokrasi ditempatkan sebagai sebuah struktur yang di dalamnya ada fungsi-fungsi, kemudian mereka ditugaskan untuk menjalankan fungsi itu dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik. Nah, konsep Weberian ini sesungguhnya sangat tercerabut dari akar budaya, dari kebiasaan-kebiasaan lingkungan yang kita sadar dan kita tahu antara satu daerah dengan daerah yang lain ini berbeda. Jadi penyeragaman atau model penyeragaman Weberian yang dari pusat sampai ke daerah, di mana struktur, aturan, tata kelola, dan tata kerja itu dibuat sedemikian rupa, ini justru menjadi persoalan di level daerah dalam rangka mengimplementasikan. Sehingga kita tahu
birokrasi di Indonesia atau tata kelola pemerintahan di Indonesia secara aturan dan konsepsional itu sangat-sangat baik dan sangat-sangat luar biasa. Persoalannya kemudian muncul ketika itu diimplementasikan. Ambillah satu contoh misalnya, ketika kita bicara kelembagaan, terlalu banyak birokrasi di daerah yang notabene hampir 70% ada di daerah dan 30% ada di pusat, ini sangat kesulitan ketika mereka ingin menerapkan satu perintah misalnya. Jadi terlalu banyak perintah yang diterima oleh daerah, sementara lembaga yang memerintah di atasnya ini belum terbangun sinkronisasi satu dengan yang lainnya. Ini menjadi persoalan lain di tingkat implementasi atau di tingkat pelaksanaan kebijakan. Nah, terobosan-terobosan tadi yang disampaikan oleh Bapak Sekda Provinsi Bali tentu ini sangat luar biasa. Dan ini adalah model reformasi yang memang harus digerakkan dan harus dilaksanakan. Dan ketika Bapak Menteri tadi menyampaikan bahwa ke depan Menpan RB itu cukup Menpan saja, menurut saya juga sebaiknya biarkan Menpan RB, karena RB itu tidak akan pernah berhenti. Kenapa tidak akan pernah berhenti? Coba kembali ke slide yang sebelumnya. Ke fungsi birokrasi. Ya, kenapa Nah, kenapa reformasi itu tidak boleh berhenti? Karena reformasi ini adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan reform itu akan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Karena secara fungsional, keberadaan birokrasi itu paling tidak dia akan menjalankan 4 hal penting. Yang pertama, public affair. Bagaimana birokrasi itu hadir dalam rangka mengatasi masalah-masalah publik. Dan masalah publik dari tahun ke tahun, dari hari ke hari akan berkembang. Siapanya, nah misalnya mulai Maret kemarin kita dilanda COVID-19 yang sebelumnya mungkin tidak pernah terbayangkan bahwa Indonesia akan menghadapi problem yang sangat luar biasa, yang menguras pikiran, tenaga, dan bahkan dana dari masyarakat dan bahkan pemerintah. Anggaran pemerintah sekarang mulai dialihkan untuk bagaimana menanggulangi pandemi ini. Ini artinya apa? Artinya tantangan, masalah publik akan terus berkembang. Karena masalah publik terus berkembang, maka reformasi birokrasi juga harus selalu disesuaikan dan menyesuaikan dengan fungsi tadi. Nah, yang kedua berkaitan dengan public interest, kepentingan publik. Kepentingan publik ini juga adalah bagian di mana birokrasi harus hadir di situ dalam rangka mengatasi kepentingan publik. Yang berikutnya adalah public policy, pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan. Bagaimana public affair dan public interest ini bisa diselesaikan dengan mudah, murah, dan cepat, sebagaimana prinsip reformasi birokrasi, maka kebijakan-kebijakan publik harus benar-benar hadir dalam rangka memecahkan masalah dan mengakomodir kepentingan publik tadi, yang nantinya wujudnya dalam bentuk public service, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi keempat fungsi ini kalau bisa sinkron dan berjalan dengan baik, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Sekda Provinsi Bali, dibutuhkan kemudian sentuhan-sentuhan, dibutuhkan mindset dan culture set baru. Nah, sebagaimana kondisi pandemi COVID saat ini menuntut dan memaksa. Nah, jadi tidak saja menuntut. Mungkin sebelumnya dalam suasana normal kita hanya dituntut, tetapi sekarang kita dipaksa untuk bisa new normal, untuk bisa membangun budaya, mindset dan culture set baru. Bagaimana birokrasi ini benar-benar harus hadir dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Dan saya sepakat dengan Pak Sekda Provinsi Bali. Apakah reformasi itu harus mandek? Tidak. COVID-19 menjadi faktor pemicu agar reformasi birokrasi ini semakin kencang harus kita dorong. Tidak saja dipaksa sekarang harus direformasi birokrasi, tetapi didorong, diwajibkan, diharuskan
kita harus melayani dengan situasi seperti ini. Kita harus melayani walaupun kita bekerja dari rumah. Kita harus mengatasi masalah publik, mengatasi kepentingan publik dengan situasi dan kondisi yang seperti sekarang. Oleh karenanya, menurut pandangan saya, konsep birokrasi yang selama ini terjebak pada pola pikir Weberian harus mulai kita tinggalkan dan paling tidak kita kolaborasi. Apa yang disampaikan oleh Rigg misalnya, Profesor Rigg, yang kemudian memunculkan environment birokrasi, environment administrasi publik atau public administration, ini menjadi satu yang sangat tepat untuk kita terapkan di Indonesia. Kenapa saya katakan tepat? Karena tadi sudah disampaikan secara sangat-sangat baik oleh Bapak Menteri, Indonesia ini sangat luas. Indonesia ini penduduknya sangat banyak. Kemudian daerahnya juga sangat luas dengan budayanya yang bermacam-macam. Nah, Rigg itu menyampaikan bahwa apa yang baik dari Barat ketika diterapkan di negara berkembang atau Indonesia belum tentu bisa mendapatkan keberhasilan yang sama. Hal yang sama juga konsep-konsep Weberian yang selama ini kita pakai dalam rangka membangun reformasi birokrasi atau dalam menerapkan praktek-praktek birokrasi di Indonesia, ini mesti harus dikombin dengan pola pikir yang dikembangkan oleh Profesor Rigg dengan memperhatikan faktor budaya dan faktor-faktor lingkungan. Maka kebijakan-kebijakan yang sentralistik ini mesti mulai kita kurangi dengan memberikan porsi kepada daerah dalam rangka membangun kebijakan-kebijakan desentralisasi sesuai dengan potensi, kemampuan, dan budaya di daerah masing-masing. Dan hal ini saya salut ini dengan Pak Gubernur Bali dan Bapak Sekda. Contoh kasus yang paling mutakhir adalah bagaimana pemerintah pusat dan bagaimana pemerintah daerah mengatasi COVID-19. Maka di Bali, pola pendekatan yang digunakan adalah Gubernur Bali membuat kebijakan Satgas Gotong Royong dengan menerapkan atau dengan membentuk Satgas melibatkan desa adat. Dan pelibatan desa adat adalah salah satu pendekatan culture yang sangat luar biasa, di mana komunitas atau desa adat yang sesungguhnya dari struktur pemerintahan yang ada di luar, kemudian diajak bersama-sama untuk mengatasi problem ini dan pemerintah hadir dalam rangka memfasilitasi. Dan cara-cara atau model-model kebijakan yang memperhatikan aspek budaya ini adalah salah satu model yang sangat penting ke depan untuk selalu didorong dan dikembangkan, dan pemerintah pusat tentu bisa memfasilitasi ini dengan baik. Dan yang ketiga, lanjut ya, lanjut ya, oke. Maka apa yang tadi sudah disampaikan dan itu juga merupakan sebuah pengakuan dan paling tidak kita rasakan, publik masih tetap melihat birokrasi itu penuh dengan patologi gitu. Penyakit-penyakit birokrasi masih tetap menjadi pandemi tersendiri di tubuh birokrasi. Yang ini yang memang lambat laun harus kita hilangkan dan kita sadari. Dan apa tadi yang disampaikan dengan proses digitalisasi birokrasi, saya pikir ini adalah terobosan yang luar biasa. Sehingga orang untuk mencari izin, kalau persyaratannya tidak lengkap, sistem yang menolak, bukan orang yang menolak. Atau mereka melalui pintu belakang, karena sistem tidak memberikan kesempatan masuk lewat pintu belakang, juga akan ditolak dengan sendirinya oleh sistem. Saya pikir cara-cara digitalisasi ini juga akan lebih memudahkan birokrasi bisa bekerja dan bisa menghilangkan sifat ewuh pakewuh sebagaimana tadi disampaikan yang berkembang dalam model-model birokrasi patron klien yang juga tumbuh subur dalam budaya birokrasi kita. Dan tentu persepsi-persepsi buruk atau citra buruk terhadap birokrasi ini menjadi tantangan kita bersama, dan kita tidak boleh kemudian berhenti sampai di sini, karena bagaimanapun lanjut ya, lanjut.
dari persepsi ini kemudian bagaimanapun publik masih memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap birokrasi. Kenapa? Karena publik tidak akan pernah bisa menghindar dari birokrasi. Dari lahir sampai mati sekalipun publik akan selalu berhadapan dengan birokrasi. Dan birokrasi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses kehidupan masyarakat. Maka sudah selayaknya kehadiran birokrasi dalam setiap persoalan publik, dalam setiap kepentingan publik, ini memang masih menjadi harapan dari masyarakat. Maka birokrasi yang ramping, birokrasi yang cepat, birokrasi yang melayani, birokrasi yang memudahkan, atau birokrasi yang lurus di jalan yang lurus, gitu ya, tegak lurus ya. Jadi saya tidak ingin birokrasi itu berliku-liku di jalan yang lurus, tetapi ia tetap berjalan tegak lurus sesuai dengan format pembentukan birokrasi. Kemudian birokrasi yang membantu, birokrasi yang bisa menyelesaikan masalah, birokrasi yang benar-benar profesional. Ini menjadi ekspektasi publik terhadap keberadaan birokrasi kita. Dan pola-pola diskusi semacam ini akan lambat laun, memposisikan birokrasi yang partisipatif, birokrasi yang dialogis. Bagaimana tadi Pak Menteri sudah menyampaikan dengan sangat-sangat luar biasa, juga kemudian Pak Sekda juga sudah membuka dapurnya bahwa apa yang beliau kerjakan dalam rangka mereformasi birokrasi, dan publik juga hari ini tahu dan mendengar bahwa birokrasi itu tidak pernah diam, birokrasi itu bergerak terus, birokrasi itu bekerja terus. Bahwa di dalam tubuh birokrasi saat ini ada persoalan, ini menjadi persoalan kita bersama untuk ke depan kita selalu melakukan tata kelola yang baik, penataan kelembagaan, penataan aturan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia birokrasi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah renumerasi atau meningkatkan kesejahteraan birokrasi. Ini juga menjadi sesuatu yang tidak boleh kita abaikan. Kita boleh saja menuntut birokrasi A, B sampai Z, tetapi kesejahteraan mereka juga harus kita perhatikan. Jangan sampai kemudian di tubuh birokrasi sendiri muncul penyakit pintar bodoh gaji sama, rajin malas pendapatan sama. Sehingga apa? Sehingga orang yang pintar, orang yang rajin itu menjadi semakin bodoh dan semakin malas, toh juga pendapatan sama. Jadi pola-pola renumerasi penghargaan terhadap kinerja, reward and punishment, ini juga menjadi salah satu bagian yang penting selalu kita lakukan. Apa yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah sebenarnya sudah sangat luar biasa. Tinggal bagaimana Bapak Menteri Menpan ini bisa membuat semacam pilot-pilot proyek reformasi birokrasi dan pola-pola yang baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah di beberapa tempat ini bisa menjadi role model dalam rangka membangun semacam budaya birokrasi yang melayani, budaya birokrasi yang profesional, dan budaya birokrasi yang selalu hadir dalam setiap persoalan-persoalan publik dan mengatasi kepentingan-kepentingan publik. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, karena materi yang ingin saya sampaikan tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Menteri dan Bapak Sekda. Tentu satu harapan dari publik, COVID-19 ini adalah menjadi titik awal bagi implementasi reformasi birokrasi. Kita tidak lagi berkutat pada konsep reformasi, tetapi COVID-19 ini sudah ingin membuka tabir reformasi birokrasi di Indonesia sejauh mana sudah bisa diimplementasikan, baik dari aspek kelembagaan maupun dari aspek sumber daya manusia yang berorientasi pada pelayanan publik. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih, dan tentu forum ini akan sangat menarik apabila nanti ada waktu untuk kita manfaatkan berdiskusi. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.